Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Kependidikan, Dr. Ngurah Ayu Nyoman Minarti MPD, dan seluruh mahasiswa S2 UPGRIS kelas 1E Kabupaten Pemalang yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 5, Nur Edi Wiarto, Ustin Nasuha, Wida Anggunugroho, dan saya sendiri, Ertina Sulistiajodi, akan memaparkan makalah tentang budaya organisasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa tergantung dari tingkat pendidikan rakyatnya. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan strategi tercapainya sekolah yang unggul. Budaya organisasi yang kuat mampu menyelaraskan elemen yang berkaitan terhadap keberlangsungan sekolah yang dimulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Semua komponen harus mampu menjalin komunikasi dengan baik. Budaya organisasi sekolah merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan semua perilaku personil sekolah. Diharapkan budaya sekolah menjadi ujung tombak keberhasilan lembaga dalam mengadakan proses pendidikan. Hal ini diterapkan sebagai berbagai sekolah melalui kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Perubahan sebagai akibat dari percepatan arus transformasi dan komunikasi. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kami rumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang disebut dengan budaya organisasi? 2. Apa yang disebut budaya sekolah? 3. Apa saja tingkat-tingkat budaya sekolah? 4. Apakah pengertian budaya optimis akademis? 5. Bagaimana perubahan budaya sekolah? Tujuan dan manfaat penulisan karya makalah. Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk membahas tentang budaya organisasi sekolah, tingkat budaya organisasi, budaya optimis akademis, dan budaya sekolah. Bab 2, pembahasan. Budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai hasil karya manusia dibentuk untuk dapat membentuk aturan-aturan yang tertulis dan lama-kelamaan akan tidak tertulis lagi sebagai akibat komitmen yang kuat dari anggota masyarakat yang pada akhirnya disebut norma dan etika. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan pola dasar untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perubahan yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang melalui nilai-nilai yang menuntun perilaku anggotanya dalam melakukan aktivitas kerja. Menurut Snyder, dalam
Parse dan Bir 1998 mengklasifikasikan budaya organisasi sekolah ke dalam 4 tipe dasar. Yang pertama, kontrol kultur. Budaya impersonal nyata yang memberikan perhatian pada kekonkretan pembuatan keputusan yang melekat secara analitis, orientasi masalah, dan perspektif. Yang kedua, budaya kolaboratif kultur berdasarkan pada kenyataan individu, tahap pengambilan keputusan yang dilakukan secara people different, organik dan informal. Interaksi dan keterlibatan menjadi elemen pokok. Komputer kultur, budaya personal yang dilandaskan pada kompetensi diri, memberikan perhatian pada potensi, alternatif, pilihan-pilihan kreatif, dan konsep-konsep teoritis. Orang-orang yang termasuk dalam tipe budaya ini memiliki standar untuk meraih sukses yang lebih tinggi. Cultivation kultur, budaya yang berlandaskan pada kemungkinan seorang individu mampu memperoleh informasi. Tingkat-tingkat budaya organisasi. Landberg dalam Mohyi 1999, dalam Mailka dalam studinya yang melanjutkan penelitian pendapat, Sin dan menjadikan tingkatan budaya organisasi sebagai topik utama, mengklasifikasikan budaya organisasi dalam 4 kelas. Kelas yang pertama, artefak. Artefak merupakan aspek-aspek budaya yang terlihat. Artefak lisan, perilaku, dan fisik dalam manifestasi nyata dari berbagai organisasi. Perspektif. Perspektif adalah aturan-aturan dan norma yang dapat diaplikasikan dalam konteks tertentu, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi anggota organisasi, mendefinisikan situasi yang muncul. Biasanya anggota menyadari perspektif ini. Nilai ini lebih abstrak dibanding perspektif, walaupun sering diungkap dalam filsafat organisasi dalam menjalankan misinya. Kemudian asumsi. Asumsi ini seringkali tidak disadari lebih dalam dari artefak perspektif dan budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kualitas sekolah di kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit atau motivasi dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah tersebut. Dignum 2002. Dengan kata lain, budaya sekolah merupakan kumpulan nilai-nilai yang mendasari perilaku tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang ditetapkan dan dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Budaya sekolah ini merupakan ciri khas atau watak dari sekolah yang dijalankan dalam waktu yang lama dan diketahui masyarakat. Ada beberapa sekolah yang dapat dikembangkan di antaranya. Ada beberapa budaya sekolah yang dapat dikembangkan di antaranya gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar, membiasakan sikap perilaku baik yang bersifat spontan dan menerapkan tata tertib sekolah. Budaya organisasi sekolah. Konsep budaya organisasi sekolah yang dikembangkan oleh kepala sekolah dan unsur pimpinan lainnya merupakan inti perilaku manajerial. Budaya organisasi sekolah memberikan kerangka kerja yang luas, memahami problema kerja, sukar dan hubungan yang kompleks di sekolah. Kepala sekolah perlu memahami budaya organisasi secara mendalam agar pimpinan dapat menjadi lebih baik dalam menggunakan dan memelihara nilai-nilai, keyakinan dan sikap penting untuk memajukan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Konsep budaya sekolah muncul dalam dunia pendidikan yang berasal dari tempat kerja di perusahaan, yang dimaksudkan bahwa organisasi sekolah akan memberikan arah yang lebih efisien dan stabil dalam sekolah. Bab 3, penutup.
Kesimpulan, pendidikan dan kebudayaan saling memiliki peran dan pengaruhnya satu sama lain. Budaya sekolah perlu terus dikembangkan ke arah yang lebih baik menuju kesempurnaan. Budaya sekolah yang baik merupakan manfaat kepada individu dan kelompok warga yang ada di dalam sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala sekolah, baik di sekolah formal maupun non-formal, memiliki peran yang penting sebagai penentu kebijakan, sehingga perkembangan dan perubahan budaya sekolah dapat diterapkan dilaksanakan oleh seluruh elemen sekolah dengan baik. Untuk mengubah budaya sekolah, memerlukan pimpinan yang inspiratif, inovatif, dan keteladanan dalam mengembangkan perubahan perilaku melalui proses belajar. Efektivitas perubahan budaya sekolah dapat terwujud dengan mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajar melalui peran motivasi, memberdayakan, dan memastikan bahwa semua pihak kembali ke nyamanan kebiasaan lama. Mengembangkan budaya sekolah memerlukan ketekunan, keharmonisan, dan memperjuangkan tiada henti karena budaya di sekolah selalu berubah-ubah ke arah yang tidak selalu sesuai dengan harapan sekolah. Terima kasih, itu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada pemaparan yang tidak sesuai atau kurang tepat, kami harapkan masukan, kritik dan saran dari semua mahasiswa. Dan sangat kami harapkan masukan juga dari Ibu dosen. Barangkali dalam pemaparan kelompok kami banyak kekurangan. Kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.